Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki kematian mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar saat pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam atau Diksar Mapala di Maros. Pemeriksaan intensif 2 tersangka pembunuhan bocah umur 11 tahun di Makassar masih berlanjut. Polisi menyiapkan rekonstruksi. 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing tewas dalam bentrokan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Salah satu korban tewas diduga warga Parepare. Dua pekerja lokal dan 1 pekerja asing tewas dalam bentrokan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Salah satu korban tewas diduga berasal dari kota Parepare. Dari rekaman video amatir tampak bentrokan antara pekerja asing dan pekerja lokal di salah satu perusahaan nikel Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing tewas dalam bentrokan. Diduga salah satu korban tewas berasal dari kota Parepare. Tim Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare masih menyelidiki kepastian identitas korban tewas. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan identitas yang benar. Saya masih menunggu kabar dari Kadisnaker Morowali Utara. Terima kasih. Tim pemadam kebakaran Pangkep evakuasi sarang tawon Vespa dari atap rumah warga. Warga diimbau melapor saat menemukan sarang tawon Vespa di sekitar permukiman. Sarang tawon Vespa bertengger di atap rumah warga Jalan Haji Fadli Luran, Kabupaten Pangkep. Dengan menggunakan jubah khusus, 2 petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera melakukan evakuasi. Proses evakuasi berjalan dramatis selama beberapa menit. Sarang tawon Vespa sulit dijangkau karena di antara 2 atap bersusun. Usai evakuasi, sarang tawon dimasukkan karung kemudian dibakar di halaman markas pemadam kebakaran Pangkep. Guna mencegah tawon Vespa tidak bersarang di lokasi serupa, petugas menyemprotkan oli bekas. Kami cuma kesulitan dengan kondisi karena kondisi sarang tawon Vespa ini cukup sulit karena ada di kedalaman bagian dalam rumah, bagian atap. Itu kesulitan kami tadi di atas. Warga diimbau tidak mengambil tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain saat menemukan sarang tawon Vespa. Warga sebaiknya segera melapor ke petugas pemadam kebakaran agar ditangani dengan baik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. 2 rumah terbakar di Kabupaten Sidrap. Api diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik. Si Jago Merah menghanguskan 2 rumah di Desa Kalosi, Kabupaten Sidrap. Sebelumnya beberapa warga nongkrong tidak jauh dari rumah yang terbakar. Rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api diduga bersumber dari korsleting atau hubungan pendek arus listrik. Puluhan umat di Klenteng Sienma bergotong royong membersihkan patung Dewa Dewi menyambut perayaan Imlek di Kota Makassar. Beragam hiasan juga dipasang di beberapa bagian dan sudut bangunan guna mempercantik kelenteng. Segala persiapan menyambut pergantian tahun atau Imlek yang jatuh pada 22 Januari 2023 telah dilakukan puluhan warga Tionghoa di Kelenteng Sienma, Kota Makassar. Mereka membersihkan ratusan patung dan aksesoris kelenteng. Beragam hiasan juga disiapkan seperti lampion, meja sembahyang, serta ratusan patung yang telah dicuci. Pencucian patung selama 3 hari. Memasuki hari keempat, patung Dewi Kwan Im dibersihkan dan diselimuti jubah baru. Pengurus juga melakukan penyemprotan disinfektan guna memutus penyebaran COVID-19. Walaupun pada tahun ini pemerintah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di seluruh wilayah, penerapan protokol kesehatan masih berlaku ketat. Setiap tahun sebelum Imlek itu 2 minggu sebelumnya kita adakan acara rupan dewa. Artinya kita bersih-bersih, mandikan para dewa dan bajunya diganti. Berbeda dari perayaan Imlek sebelumnya yang masih diselimuti PPKM karena COVID-19, pada tahun ini Kelenteng Sienma dioperasikan selama 24 jam saat Imlek.
Selain itu, agar Imlek tetap semarak, pengurus kelenteng Sianma juga melakukan beragam kegiatan, salah satunya atraksi barongsai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kami sampaikan kembali berita kriminal hari ini. Satuan Narkotika Polres Pindrang menangkap kurir narkoba di Kampung Tupu. Pelaku sempat melarikan diri saat mengetahui calon pembeli adalah polisi yang menyamar. Seorang kurir sabu-sabu Jusman diringkus Satuan Narkoba Polres Pindrang. Pelaku ditangkap di Kampung Tuku, Kecamatan Lembang. Awalnya polisi berpura-pura membeli sabu-sabu. Pelaku sempat melarikan diri saat mengetahui pembeli adalah seorang polisi yang menyamar. Dari tangan kurir narkoba, polisi mengamankan 47 gram sabu-sabu. Yang benar ini adalah merupakan baru dalam penyelidikan kami baru sebatas kurir. Namun kami tetap mendalami apakah pengakuan sebagai kurir itu benar atau tidak, tapi kami tetap akan menindaklanjuti. Nah, untuk setelah nanti kami tindak lanjuti, apa ada di atasnya atau pemilik barang yang atau yang menyuruh dia, itu pun nanti kami akan dalami. Pelaku kini terancam penjara lebih dari 5 tahun. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. 4 orang ditangkap terkait penimbunan puluhan ton solar di Sinjai. Solar ilegal tersebut bakal diseludupkan ke wilayah industri Morowali, Sulawesi Tengah. Polisi meringkus 4 orang terkait penimbunan solar ilegal yang diangkut menggunakan 3 truk. Keempat pelaku mengakui hanya mengantar 24 ton solar sesuai pesanan yang didaftarkan dari Bulukumba ke Morowali, Sulawesi Tengah. Keempat pelaku masih diperiksa intensif tim penyidik Polres Sinjai. Sebelumnya Polres Sinjai juga menyita 2 ton dari gudang penimbunan yang rencananya diselundupkan ke kawasan industri Morowali. Berdasarkan keterangan sopir mobil trek bahwa mereka berasal dari Kabupaten Bulukumba, kemudian dengan tujuan Morowali. Polisi gencar patroli mengingat saat ini marak penyelundupan solar ilegal ke wilayah industri Morowali. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Pemeriksaan intensif 2 tersangka pembunuhan bocah umur 11 tahun di Makassar masih berlanjut. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk tes kejiwaan bagi kedua pelaku hingga menyiapkan rekonstruksi. Dua tersangka pembunuhan bocah umur 11 tahun di Makassar terus menjalani pemeriksaan maraton. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk melakukan tes kejiwaan bagi kedua pelaku. Bahkan polisi menyiapkan rekonstruksi. Selain itu, polisi juga menyelidiki website pasar gelap yang menjual organ tubuh manusia. Salah satu tersangka mengaku merencanakan penculikan dan mencari organ tubuh manusia untuk dijual ke pasar gelap melalui media sosial. Tersangka belajar anatomi tubuh dan letak organ vital melalui media sosial. Merencanakan melakukan rekonstruksi. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan dan cross-check antara apa yang diucapkan oleh para tersangka dan saksi dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan untuk memberikan keyakinan penyidik maupun dalam penuntutan dan peradilan nantinya. Polisi diminta mengungkap kasus ini secara tuntas. Keduanya harus dipastikan menculik sekaligus membunuh korban karena inisiatif sendiri atau ada perintah dari pihak ketiga dengan upah yang besar, bukan melalui situs pasar gelap. Apalagi salah satu tersangka tergolong remaja tapi melakukan kejahatan tingkat tinggi. Kalau saya tidak cukup hanya memproses hukum orang yang anak 2 orang ini. Harus digali apakah anak ini bertindak atas inisiatif sendiri atau ada orang yang menggerakkan, membujuk, menyuruh, ya, membantu dan sebagainya. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat digegerkan penculikan sekaligus pembunuhan bocah berumur 11 tahun. 2 remaja masing-masing berumur 17 tahun dan 18 tahun menjadi tersangka penculikan sekaligus pembunuhan korban. Mayat korban dibuang ke Sungai Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Usai meringkus kedua pelaku di rumah masing-masing, polisi mengungkap motif penculikan sekaligus pembunuhan. Kedua pelaku tergiur harga organ tubuh manusia di pasar gelap yang mencapai miliaran rupiah. Mereka dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu tersangka terancam hukuman mati karena masuk usia dewasa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.